Eh, YouTubers, viewers, nih Sony Septian, adiknya Elma Tiana. Kita tanya aja sebelum kita tanya sama Elma soal kenapa dia dikejar-kejar sama wartawan. Sony tahu dong pasti kenapa Kak Elma itu dikejar sama wartawan. Itu kira-kira kenapa sih? Yalah AGB itu paling kan. AGB itu AGB CDEFG. oh Agat. Oh. Awalnya nggak tahu, cuma tiba-tiba kayak orang rame gitu. Terus tuh kakak lo kenapa tuh? Kakak lo kenapa tuh? Ada apaan emang gitu kan? Terus saya lihat TV. Oh, ini ya udah deh. Kayak berita lama yang akhirnya wow, pas ngeliat tuh kayak amazed gitu. Wih, baru sekarang nih kayak gitu-gitunya. Jadi Kak Elma itu kenal sama Gatot udah lama? Udah lama banget itu, udah Oh lama ya? banget ya, udah Dari tahun 9 tahun apa 9 tahun. 9 tahun sampai sekarang? Enggak. Terakhir sih berapa tahun terakhir udah enggak. Berapa tahun, Pak? Ada 2 tahun, 4 tahun? 4 5 tahun. Oh 5 tahun dia tapi udah nggak ada, udah nggak ketemu lagi sama Gatot. Udah ketemu lagi. Tapi sebelumnya 9 tahun 9 tahun di situ. di situ. Ngapain? Ngaco. Ini yang akan jadi pertanyaan. Ya. Karena dari pihak keluarga dari adik Elma sendiri, Ya. ya. Tadi sempat belum lama ada ngobrol sama Sony, adikmu. Kamu waktu di sana kamu merasa orang yang paling benar? Ya, waktu aku merasa di sana, aku kan di sana memang mengarahnya ke ya itu tadi ceramah, baca Quran, terus apa namanya, pokoknya yang intinya berbau dengan agama lah. Tapi mungkin dari sisi keluarga melihatnya aku aneh, jadi menjauhkan diri, jadi tidak mau berinteraksi, jadi apa namanya menjauhkan keluarga atau semuanya lah, jadi tidak peduli oleh kegiatan Asik. soleh, asik dengan belajar. Gitu. Asik belajar sendiri. Asik belajar sendiri. Keluarga ditinggalin. Lah keluarga dihempaskan. Karena ini 9 tahun gitu. Ya. Akan timbul satu opini, ada pembicaraan bahwa nggak mungkin, emang nggak tahu. Ya. 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 Tapi kalau emang nggak mau ngomong itu Iya, saya juga gini ya, karena kan saya sekarang udah hijrah dari sana ya kan. Hijrah udah. kenapa? Ya, saya Why? ya mungkin belajar dari kesalahan. Ternyata sekarang saya baru menyadari bahwa kita mencari seorang guru itu kita nggak boleh melihat karomahnya, dalam arti kata dia punya kehebatan ini, dia bisa ini, itu salah. Jadi sekarang saya baru mengerti kalau kita belajar suatu agama itu kita harus pertama juga melihat akhlak dan perbuatannya. Apakah dari seorang guru itu bisa membawa dampak yang baik dalam agama kita, bisa dalam perilaku, dalam perbuatan, apakah sesuai dengan apa namanya yang diajarkan secara Islam. Nah, saya juga setelah 9 tahun di sana, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat A itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi saya keluar dari tempat A itu 2011, bukan karena kasus itu ya, narkoba ya. Jadi karena saya nggak tahu dan awam, dan saya meninggalkan dia bukan karena kasus narkoba, tapi saya meninggalkan karena satu, mungkin saya melihat AA waktu itu sudah keduniaan dan sudah ibarat kata sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran saya yang saya belajar di mana-mana juga gitu kan. Kayaknya jalan saya bukan di sini gitu. Jadi saya meninggalkan juga, nggak izin, saya main pergi begitu aja gitu kan. Mungkin lebih kepada lebih tidak sesuai lagi dengan akidahnya, dengan apa pribadi. yang maksudnya dengan pribadi, dan juga kayaknya saya mau normal aja deh, kayak menjadi manusia, nggak mau berhubungan dengan yang gaib-gaib deh gitu. Jadi saya lebih kepada itu gitu loh. Jadi tidak sama sekali dulu nggak berpikir, walaupun waktu itu banyak banget orang yang bilang, "Mak, ngapain sih di sana kan target. Mak, ngapain sih di sana itu kan Loh, di sana itu kan target, maksudnya itu dari dulu emang? Iya, dari dulu saya dengar, tapi saya berpikir gini, aduh biarin kalah orang lain mau ngomong apa dulu ya, saya berpikir biarin deh orang lain mau ngomong apa, yang penting gue tuh ngerasain dulu tuh gue tuh diajarin begini gitu kan. Dulu saya begitu gitu kan, tapi seiring sejalannya waktu saya berpikir tetap nggak berpikir sama sekali bahwa AA tuh menggunakan narkoba, AA itu pakai nggak ada. Saya cuma berpikir, wah kayaknya kita udah nggak sejalan nih. Saya nggak bisa di dalamnya itu dengan intrik apa namanya, intrik ya, misalnya kita suka kadang diadu domba ya, kadang apa namanya dibikin intrik, saling nggak percaya satu sama lain gitu. Jadi saya nggak kuat gitu loh. Lalu hubungan sama Reza gimana?
Ya jadi gini, Elma sendiri. walaupun di Padepokan itu kita banyak orang, jadi kita kayak dibuat maksudnya nggak mau tahu urusan masing-masing. Jadi Enggak, waktu Elma keluar terus. sama sekali aku Kenapa tidak. nggak ngajak Reza sekalian? Gini loh, apa namanya? Aku lebih kepada membawa diriku sendiri. Tidak mau urusan pribadi masing-masing lah gitu. Jadi nggak lebih kepada ya udahlah kayaknya aku nggak sesuai di sini, kayaknya aku nggak kuat di sini, ya udahlah aku pergi aja. Pergi juga aku tadi bilang aku nggak pamit sama Reza, nggak pamit sama A, nggak pamit sama Teh Dewi. Pokoknya aku pergi tiba-tiba menghilang gitu. Oke. Itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Jadi saya Ya. putus hubungan dengan Agatha tuh udah 5 tahun yang lalu gitu. Oke, jadi udah nggak ada urusan. Nggak ada urusan. 9 tahun di sana. Artinya effort atau upaya dari keluarga Elma Ya. untuk enggak, ini ada satu cerita Elma, ya. Mungkin Elma udah tahu, tapi dari adik Elma, Sony. Jadi mengatakan bahwa Elma ngaco. Itu kata paling pas, ngaco. Ngaco. Ya emang iya, Oh, ya. ngaco aja ngeliatnya kayak ngaco. Mengatakan bahwa Elma ngaco. Mm-mm. Sudut pandangnya itu ngaco gitu. Ya. Artinya gini, bahwa kita senang ada effort dari keluarga yang memperhatikan Elma Iya. gitu. Mm-mm. Apakah itu yang membuat Elma akhirnya keluar dari Padepokan AA? Iya, Karena sudut iya. pandang. Ya, ya dari keluarga juga saya mungkin itu dari bentuk kasih sayang keluarga kepada saya sebagai anak ya saya dengar Iya. nasihat orang tua itu juga saya saya membuat saya juga berpikir kan gitu Iya. ya tetap keluarga juga lebih penting. Akhirnya nasihat-nasihat dari keluarga, dari teman-teman ya udahlah gitu. Tapi memang harus ditimbulkan dari kesadaran saya juga gitu. Waktu itu juga kan banyak yang ngomong tapi kan saya nggak peduli Oke. gitu loh. Tapi seberapa besar? Ini kita bicara tentang pengaruh. Seberapa besar pengaruh atau sugesti yang sudah diberikan Agatha sama Elma? Wah besar sekali. Ya, pengaruh dalam hidup. Pengaruh dalam yang negatif Dalam hidup atau tuh yang begini. Dari mulai pola pikir yang ya kita sampaikan begini lah. Yang diselewengkan. Artinya diselewengkan pola pikir kita. Sebenarnya mungkin nggak Elma merasa pada saat itu pikiran Elma itu disesatkan? Kenapa sih Kak Elma tuh ada di sana ngapain dia? Katanya sih kayak belajar agama, Belajar agama. belajar jadi lebih baik. Katanya pada saat itu dengar itu guru-guru spiritual apa segala macam belajar ngaji. Cuma kalau dilihat kok nggak kayak belajar ngaji. Pas kita kesana atau ngeliat tingkah lakunya setiap hari itu kayak nggak belajar ngaji. Lo, Sony pernah ke sana? Pernah. Oh ya? Iya. Nyaksin sendiri. Nyaksiin sendiri. Kadang kalau suka ngajak kayak yuk nginep situ yuk sekeluarga gitu-gitu. Oke. Kita sebenarnya malas ya. Cuma karena yaudah yuk kakak kita yuk ikutin segala macam pengen tahu kegiatannya apa sih di situ. Yaudah datang akhirnya rame-rame. Meskipun kita tempatnya kayak misah gitu. Tapi pas kita lihat belajar ngaji kok kayak gini ya kayak nggak ada sesuai ekspektasi gitu. Maksudnya nggak sesuai Iya, ekspektasi, ngaco. nggak seperti biasanya. Nggak seperti kalau misalnya kita belajar ngaji di mana, entah ada pengajian apa, terus kita belajar Al-Quran gimana. Ini pas kesana datang yang ada kita lihat kalau nggak karaoke, kalau nggak karaoke, nyanyi-nyanyi, organ tunggal bla bla bla, main biliar mulu. Gue bilang ini mau jadi apa sih belajar ngaji? Cadas. Emang gitu serius. Oh, mungkin pengajian modern? Mungkin. Hah? Pengajian supaya pembinaan menjadi atlet biliar yang baik. Tapi kalau nggak, ini tadi bilang 9 tahun di situ. Emang nggak pernah pulang? Atau ada waktunya dia pulang? Pulang kayak cuma datang terus kayak nginap semalam atau datang pada saat itu karena anaknya si Isya masih kecil. Umur berapa? Umur berapa ya dia? 3 atau 4 tahun apa 5 tahun? Masih kecil banget deh si Isya anaknya. Pulang kayak cuma ngasih duit ke susternya buat dia. Nih keperluan Isya gini-gini terus pergi lagi. Terus ya udah, ntar kalau misalnya udah pulang ke Jakarta, mau balik lagi ke sana, belanja dulu di mall, beli rak lah, beli makanan apalah yang banyak segala macam. Untuk? Dibawa ke sana. Itu kayak pulang ke sini ke mall belanja satu mobil itu bisa kayak belanjaan berbagai macam apalah itu segala macam buat dibawa ke sana. Bersedekah kali. Sedekah kayaknya sih harusnya ke anak yatim, Kak. Ya nggak sih, benar nggak sih? Cadas. Iya, buat yang lebih membutuhkan gitu. Ya, benar.
Jadi pondokan itu sebenarnya Gatot tuh kaya dong. Kayak nggak ya? Berduit. Pada saat itu sih ngelihatnya ya nggak ada apa-apa. Oh, berarti Kak Elma Kak nyumbang. Elma kayak ngasih sesuatu. Nanti kadang beli lemari buat ini, beli bahan-bahan buat di sana segala macem. Ngelihatnya sih ya kalau kita keluarga apalagi mama ya, mama tuh orang paling apa ya kayak mulutnya agak bawel. Terus kalau misalnya nasehatin, malah kayak Elma yang lebih, wih gitu. Oh. Ntar jadi berantem, ntar mama nangis. Terus kalau udah dikasih tahu berantem, kayak Elmanya ceramah, gitu bilang, wih jago juga nih ceramahnya sekarang kalau dilihat gitu kan. Terus kalau udah dikasih tahu lagi kayak apa sih ini tuh segala macam tuh begini, tuh begitu, begini, dibenerin semua mengenai AA. Oh, apapun soal AA. Apapun soal AA. Cuma kalau kita ngeliat dari segi lo belajar agama, lo ustadz lo kayak gini, harusnya kita tahu dong bagaimana cara memperlakukan orang tua dengan baik, keluarga dengan baik, kan harusnya kayak gitu kan. Loh ya itu Cuma prinsip dong. Iya kan harusnya seperti itu. Cuma ini yang dilihat kayak bolak-balik 9 tahun. Kayak keponakan ke Isya juga kayak kurang gitu. Jadi Isya lebih banyak sama kita, cuma ngasih duit doang. Terus lebih banyak di sana. Lebaran nggak pulang. Oh, Lebaran lebih ke Sukabumi. Tapi- mama di rumah, anak gue mana ya, apa segala macam. Tapi anaknya di sana. Lebih kayak gitu. Kak Elma merasa benar aja dia melakukan itu semua. Pada saat itu merasa kalau itu adalah jalan hidupnya yang terbaik. Itu yang terbaik. Pusing nggak tahu ngerti. Oh ya? Iya. Jadi belajar ngaji tapi nggak pernah pulang ke rumah dan tidak peduli sama keluarganya. Nggak peduli sama keluarganya sampai kadang kita ini apa sih yang diajarin di sana terus kita kayak karensi segala macam tuh udah anak gue kenapa sih kakak gue tuh kenapa gitu ya udah tapi tetap aja ngerasa dirinya tuh bener. Nggak berusaha narik dari sana. Kita berusaha narik dengan kayak mama suka nasihatin terus kan gue kan kayak adik yang paling tua cowok. Oke. Jadi kayak harus kasih tahu tapi ketika dikasih tahu yang namanya mungkin apa ya nggak bisa apa-apa terus otaknya kayak dipengaruhi apa Sebenarnya apa? ya, kayak nggak bisa diomongin gitu terus kayak otaknya tuh udah bebel banget pada saat itu logikanya kalau orang biasa ngelihat lu tuh salah gitu lu tuh nggak boleh ngelakuin itu gitu cuma kayak menurut dia ya itu bener Oh, dari 10 orang akan mengatakan 11 akan mengatakan lu nggak benar gitu. dari 11 orang yang disurvei bisa tiba-tiba ada 12 orang yang bilang lu nggak benar gitu Wush, itu berarti apa tuh kacau. udah lebih kayak gitu kayak orang kena pelet. Enggak, Elma merasa pada saat itu pikiran Elma itu disesatkan. Bukan disesatkan ya, jadi lebih kepada gini, pokoknya saya waktu itu apa-apa berpikirnya harus ke sana, harus apa namanya, segala sesuatu apapun tuh nggak ada yang lebih hebat dari AA. Ya itu sesat dong. Iya, maksudnya sesat yang tidak bagaimana ya, maksudnya tidak, maksudnya gini, saya nggak pernah pulang waktu itu kan, nggak pernah pulang. 9 tahun, nggak pernah pulang, nggak meninggalkan keluarga, meninggalkan anak ya. Aduh kalau ngomongin anak ya sedih jadi maksudnya meninggalkan anak, meninggalkan suami itu kesalahan saya gitu ya. Tapi dia nggak pernah melarang, tapi itu dengan sendirinya saya tuh malas gitu loh untuk pulang karena saya udah merasa nyaman gitu, merasa nyaman di situ. Jadi ya akhirnya ya ya itu tadi kan akhirnya saya belajar di sini oh ya Allah saya tuh ternyata tuh salah gitu loh walaupun saya merasa itu benar tapi saya salah. Itu tadi manfaat dan mudaratnya saya lebih banyak mudaratnya gitu akhirnya timbul kesadaran untuk tidak di situ lagi gitu Karena mengambil bahwa dari cerita Elma tadi gitu ya, karena sepertinya sugesti atau pengaruh yang diberikan itu besar sekali gitu. Karena seorang guru atau seorang ulama, dia pasti menganjurkan keluarga yang nomor 1, ya kan? Tapi Elma bisa betah di sana dan dia membiarkan Elma ada di sana gitu. Buat kami orang awam, buat orang lain yang awam apalagi keluarga Elma yang melihat secara langsung 9 tahun, 9 tahun yang sangat sulit dipengaruhi. Artinya apa-apa AA Gatot, apa-apa agak Gatot. Ada apa sih dengan otakmu, Mak? Astagfirullahaladzim. Udahlah kalau diungkit-ungkit pasti akan jadi membawa
suatu gibah yang panjang ya, satu fitnah yang apa. Saya takutnya walaupun saya benar juga dalam berkata, takutnya jadi salah gitu kan. Jadi saya lebih menyerahkan semuanya sama Allah lah. Terus saya kembalikan lagi apa namanya, itu menjadi urusan pribadi. Tapi Elma bersyukur ya kalau Alhamdulillah. keluarga sayang dan Alhamdulillah gitu ya. tarik Elma dari Iya, sana. jadi banyak hikmah dan pelajaran yang saya ambil lah ya, setelah kejadian ini gitu. Karena terus terang mungkin kalau Elma juga masih di sana. Iya, aduh. Ya, Ya sekarang juga yang akhirnya dengan keadaan ini juga akhirnya jadi sebuah catatan panjang ya buat saya gitu kan. Oh, apa namanya? Satu hal yang mau kita ya, saya pakai kata kita di sini karena saya juga mewakili pemirsa. Ya. Jadi kita mau tahu kan, kita ajak Elma ngobrol itu karena kita mau tahu. Ini kan yang lagi rame diberitakan nih masalah AGB. Benar ya? Gatot Brajamusti. Kan dia ditangkap nih masalah kepemilikan dan pemakaian sabu-sabu ya. Apalah itu nggak ngerti lah. Ya. Kak Elma make. Apa ya, itu sih nggak tahu ya. Jadi dulu tuh kayak ada yang namanya apa sih sebutannya kalau rame di situ tuh. Nah soalnya kan kayak dipengaruhin. Awalnya sih nerka nih kayak semua yang ada di sana tuh kayak ngelakuin satu kegiatan yang sama. Habis kalau misalnya kalau ke sana tuh pasti ada saatnya mereka berkumpul, terus yang kayak kita nggak tahu mereka ngapain, gitu. Terus kayak di satu ruangan, terus kayak nggak tahu lah mereka ngapain, gitu. Yang lucunya gini, jadi kalau misalnya pertama kali dikenalin sama ini intermezzo dulu ke belakang ya. Pertama kali dikenalin sama si AA itu, kenalin, ini AA, langsung pas salah, iya tapi ini bukan AA, ini Uncle. Uncle, maksudnya? Iya. Ini lain lagi, dia bisa berubah jadi 5 orang. Maksudnya berubah jadi 5 orang. Ntar bedanya cuma kadang pakai antingnya di sini itu sebutannya si A. Entah ini pakai di sini lama-lama pakai kuteks juga nggak ngerti itu sebutannya siapa. Jadi beda-beda. Berarti kalau lagi pakai topi tinggi, Uncle Sam kali. Oke, artinya gini kan, gue sih pribadi begini, ini lagi syuting sama Kak Elma kan. Bingung aja. Akhirnya ngomong sama Kak Elma, sorry ya, tapi gue mau ikut campur nih masalah ini. Gue mau klarifikasi, artinya gue mau cari informasi. Karena kita kenal dekat, kita tahu, ya kita pernah syuting bareng juga, Son. Artinya saya tahu semua, pengen tahu aja sebelum pemberitaan ini rame dibicarakan di media massa atau di TV nasional, TV swasta ya. Artinya, kenapa ini carut marut gitu sampai harus melibatkan ya tadi bilang Kak Elma kan udah lama ninggalin selama 5 tahun, udah nggak ada urusannya, apa sih yang mau dikorek gitu. Artinya ada sesuatu hal yang penting yang menjadi satu rahasia yang ingin diketahui publik tuh kalau saya sih bilang si wartawan, ya kan. Nah, benar nggak sih semua itu? Kalau itu gimana ya? Masalah itu kan ya yang sekarang lagi rame ya. Nggak tahu, bingung ngomongnya. Karena Sony nggak ada di sana. Karena nggak ada di sana. Karena ngerti sih Son. Karena dalam ranah hukum kita ingin berbicara tentang sesuatu, kita harus tahu persis. Di situ harus tahu buktinya, pernah melihat, atau kita foto atau apa. Benar. Jangan pernah bicara sesuatu kalau kita tidak pernah punya buktinya. Karena itu cuma ngomong jelek tentang seseorang, ya kan? Dan juga nggak penting buat kita. Kita ini aktor, bro. Gila lagi ya. Kalau soal ngibul sih terserah sama kita lah. Lagi ngibul nggak sih kita sebenarnya? Iya, gitu. Tapi gini, nanti gue pribadi, gue akan tanya sama Kak Elma nantilah. Gue kan janji kira-kira 2-3 jaman lagi nih, dia lagi nonton. Oke. Cuma pasti, maksudnya pada saat itu ya kalau misalnya kita bilang itu pengajian, gue nggak setuju kalau itu disebut pengajian karena gue pernah ikut kayak yang namanya pesantren kilat apa segala macam. Terus pengajian kayak di beberapa ustadz dan itu beda, ekspektasi gue tuh beda banget kalau itu disebut pengajian. Malah kalau gue sebagai anak muda, misalnya kalau disebut pengajian kayak begini, tapi kalau misalnya gue datang ke tempat itu jadi kayak
wow, jiwa muda yang kayak pengen wah, Oh, ya? oke, stuck gitu ya, atau yang kayak ngeliat, wah ini betah banget nih gue di sini, kayak ada yang aneh gitu, apa ya, Sekte. sekte iya, kayak semacam sekte Ku Klux Klan. Enggak lah ya. ya, Jadi suka kayak jawab. gitu. Jadi kayak kalau ngeliatnya ini dia punya istri loh, dia punya anak, Iya. terus kok yang datang Loh, nah itu begini? anak istrinya gimana? Kelihatannya mereka ngerti apa-apa. kayak nggak tahu apa-apa, terus kayak udah biasa aja, udah kayak keluarga normal. Cuma kita orang datang ke sana ngeliat ini orang punya anak punya istri kok di dalamnya begini ya, ada orang-orang aneh yang kok pengajian bentukannya begini ya, orang-orang itu bisa datang ke sini terus kegiatannya tuh kayak begini, what the gini. Antit. Oke. Dia ketua umum Parvi lo sempet. Iya, Kemarin. ya udah, terus Oh. kenapa? Artinya dia ngumpulin aktor, aktris, artis loh. Oh mungkin itu casting kali, tapi kayak zaman dulu belum punya PH deh. Oh, tapi jiwa seninya mungkin tinggi. Oh mungkin daripada saat itu ya. Iya kan? Iya, Ya kan kita nggak tahu. Tapi paling nggak gini, oke. Gue pribadi dapat pencerahan. Udah ngerti akan apa yang gue tanyakan nanti sama Kak Elma, ya. Tapi intinya kan tadi yang Sony bilang sama keluarga jauh. Iya. Ya. Jadi ya nanti gue akan coba lah tanya banyak hal sama dia. Soalnya biar viewers nggak apa istilah anak muda sekarang, nggak kadung, nggak nanggung, nggak kentang, Iya. ya. Biar nggak kentang, oke? Iya. Yang penting sekarang seneng sih kayak ngeliat dia udah yang Happy? Udah happy, udah tidak berhubungan lagi dengan hal itu. Terus udah jalannya yang sekarang kayak ngeliat mungkin sisi positifnya udah berhijab, terus udah lebih belajar agama Oke. yang benar, terus udah lebih kayak arah tracknya tuh, oh bener nih agama yang pelajaran agama yang didapat tuh kayak sebenarnya kayak gini. Sekarang dia kalau kayak mau sih udah jalannya kayak gitu. Cuma kalau misalnya ditanya flashback kemarin ya ngaco. Modus. Oke, Son, ya gitu nanti pokoknya gue tanya sama Kak Emma, ya. Iya. Thanks. Makasih Mas Ted. Sampai ketemu di lokasi lagi. Siap ya. Kita mau tahu penting nggak Gatot buat Elma sekarang? Apa ya? Ya bukan urusan saya lagi. Itu masa lalu. Itu masa lalu. Yang penting saya sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Gatot ditangkap nggak kesian? Ya saya sangat menyayangkan aja, sangat Iya. menyayangkan, dan saya selalu berdoa untuk mereka, semoga saya selalu ada kok dalam doa saya untuk mereka, maksudnya supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik, bisa kembali ke fitrahnya sebagai manusia gitu ya. Saya jadi saya sudah nyaman dengan keadaan saya sekarang. Saya sudah bahagia dengan keadaan saya sekarang, jadi saya nggak mau sebenarnya terlibat terlalu jauh di masa yang lalu. Cukup menjadi pengalaman dan bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Saya sangat bahagia dengan keadaan yang sekarang, saya menjadi lebih nyaman. Jadi saya udah nggak mau lagi kembali ke masa lalu yang akhirnya nanti bisa keseret-seret lagi gitu. Makanya saya tidak bisa secara gamblang bagaimana, itu cukup menjadi hal-hal yang privasi aja gitu buat saya. Oke, privasinya. Ingin banyak yang disampaikan untuk keluarga? Iya, saya sekarang baru menyadari bahwa pentingnya kita berilmu itu penting. Tapi kita juga harus lihat apakah kita berilmu tadi itu membawa kita menjadi lebih baik, kepada beribadah lebih baik pada Allah, dan melihat sosok guru itu dari akhlaknya, dari perbuatannya ya, karena guru itu juga kan menjadi suri tauladan untuk memberikan ilmu kepada kita, dan tidak boleh melihat karomahnya seseorang karena itu justru akan menyesatkan kita, dan justru itu akan menyeret kita menjadi mengkultuskan gitu. Jadi dan saya juga akhirnya ternyata belajar juga tetap harus ada kadarnya, tidak boleh berlebihan gitu. Apalagi ada suami, ada anak, ada keluarga, tetap keluarga itu nomor satu yang harus dipentingkan. Setelah 5 tahun yang lalu Elma ditarik kembali oleh keluarga dan mungkin teman-teman, ada saudara, mungkin ada orang atau guru
yang kembali menyadarkan untuk kembali ke jalan Iya. yang lebih baik Iya. ya. Pernah nggak merasa menyayangkan ketika nonton berita kemarin Reza ditangkap? Iya. Kamu sebagai teman yang sesama seprofesi ya, dia sih penyanyi gitu, kamu kan aktris gitu ya. Tapi paling tidak Iya. kita dalam satu bidang yang paling dalam satu jalan juga. Artinya nyesal nggak? Tahu gitu gue tarik gitu dulu, gue paksa lah. Saya nggak punya apa ya, ada sih keinginan untuk mengajak atau untuk apa, cuma saya nggak bisa, maksudnya Iya. dalam arti kata karena saya ngelihat sosoknya beliau itu apa sudah gimana ya, sudah punya keyakinan yang berbeda gitu loh, keyakinan yang berbeda. Kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan Teresa itu berbeda. Berbeda karena Berbeda banget, Elma jauh banget. sudah belajar yang lain. Iya, karena saya sudah belajar yang lain, karena saya sudah apa namanya mengetahui yang apa, maksudnya sudah belajar gitu. Tapi saya sih cuma apa lebih kepada mendoakan supaya kalau memang salah, jalannya salah, tolong mohon ditunjukkan. Kalau emang benar, tolong ditunjukkan. Jadi selama ini begitu saya keluar dari tempat saya hanya bisa mendoakan mereka, gitu. Supaya itu tadi, kalau memang salah ya Allah tunjukkan, kalau emang ini baik buruk tunjukkan gitu. Oke, jadi menurut Elma sekarang saya pikir sih udah banyak yang disampaikan oleh Elma ya. Yang Elma sampaikan artinya udah cukup jelas. Ya. Ya, Elma juga nggak mau ngomong terlalu banyak karena itu gibah. Ya. Ya, itu benar. Karena juga bukan urusan Elma kali ya. Ya lebih kepada sudahlah urusan pribadi masing-masing aja ya kan. Urusan polisi mah sekarang. Iya, apalagi ya kalau ya itu tadi kalau BNN. maksudnya kalau emang ini dinyatakan bersalah, biarkanlah ranah hukum yang berbicara. Jadi kita ambil satu kesimpulan begini. Jadi nggak ada satu klarifikasi, nggak ada satu cerita untuk wartawan pun ya dari kamu. Karena Nggak ada penting ya? ya nggak penting juga sih sebenarnya. Karena itu udah masa lalu ya, cerita masa lalu. Jadi tidak ada yang diklarifikasi karena memang nggak ada hubungannya dengan saya. Tapi gitu. kamu nggak khawatir gitu ditanya, oh sama Elma dicecar gitu, dengan pertanyaan yang brondong-brondong. Ya kadang-kadang kan gitu ya, yang namanya suatu berita itu kan wah kalau wartawan tuh kan wah kayak semut, jadi tuh saya tidak bisa berpikir apa, jadi yang ada jadi kepanikan lebih baik ya. Makanya saya terima kasih banget waktunya Teddy untuk bisa apa namanya memberikan waktu untuk wawancara seperti ini, karena disinilah saya mungkin lebih santai, bisa lebih enak berbicara. Kalau yang berondong-berondong itu semua bertanya, wah ini mana yang mesti dijawab, mana yang mesti apa, jadi saya apa namanya mencari apa namanya lebih ininya lah, lebih takutnya juga gimana ya? Lebih sisi manusiawinya Ya, aja. lebih sisi manusiawinya aja. Oke, Oke. Elma, terima kasih banyak. Mudah-mudahan puas ya. Harusnya puas ya, karena kita nggak perlu. Ya artinya saya pribadi yang bertanya atau ya saya harap juga kita semua sebagai viewers kita nggak perlu bertanya atau lebih jauh juga untuk apa, karena kita lihat manfaatnya apa sih. Kan nggak ada ya, karena pemberitaan ini bisa menjadi besar karena apa, Ya. bisa dibesar-besarkan juga ya, itu terserah lah. Tapi ya saya pikir juga ya emang nggak usah khawatir, atau mungkin mau bertemu dengan banyak wartawan lagi mah. Walau alam ya kan masih banyak yang penasaran ya. Maklum mah, Iya, artis. Iya, Aktris ya. Jadi thank you Elma. Iya. Ya. Mungkin kalau ada ya artinya ada pemberitaan di media massa maupun TV nasional yang ya mungkin agak mengarah yang kurang baik, ya mungkin nanti Elma juga bisa menjawab di posting selanjutnya mungkin. Iya. Ya. Ya, insyaallah. Di episode 2, episode 3 mungkin. Iya. Di posting di channelnya Elma. Ya. Iya, insyaallah. Oke, Elma, thank you. Oke. Ya. Makasih ya tadi ya atas Ya, thank you. waktunya ya. Thank you.